Ya, pemirsa dan mahasiswa Universitas Gunadarma, hari ini kita akan mempelajari kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Inggris. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Erni sepintas tentang kalimat aktif dan pasif, bagaimana dalam bahasa Indonesia, bagaimana kita menyampaikan dalam bahasa Indonesia, nanti akan kita bahas dalam bahasa Inggris. Nah, pemirsa dan mahasiswa Universitas Gunadarma, tanpa disadari sebagai orang Indonesia, kita sering menggunakan bentuk kalimat pasifnya. Misalnya kita bertanya kepada teman, apakah kamu diundang? Nah, jarang sekali kita menyampaikan subjeknya terlebih dahulu. Apakah Bapak A mengundangmu? Itu sangat jarang sekali digunakan. Kemudian, apakah kamu diajak? Nah, contohnya seperti ini. Ini sering sekali kita jumpai, bahkan kita juga sering menyampaikannya bahwa kita cenderung menggunakan bentuk kalimat pasif. Ya. Bagaimana kita membentuknya ketika berada dalam atau kita menggunakan bahasa Inggris? Nah, nanti akan kita pelajari. Oke, kita coba pahami terlebih dahulu. Yang pertama, what is active voice atau kalimat aktif? The active voice is used to show that the subject of the sentence is performing of or causing the action. Secara sederhana dimaknai bahwa kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan atau subjeknya yang melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, I need, ya, saya memerlukan apa? I need, misalnya, I need much money. Saya membutuhkan. Misalnya berikutnya lagi, I work hard. Saya bekerja keras. Nah, namun demikian, kita perlu pahami juga bahwa bentuk kalimat aktif itu nanti bisa juga diubah menjadi bentuk pasif. Ada beberapa syarat yang nanti akan kita pelajari. Salah satunya adalah the verb should be transitive. Kata kerjanya harus bentuk transitif sehingga ada objeknya. Nah, objeknya nanti akan kita pindah ke depan menjadi subjek, kemudian subjek tersebut dikenai pekerjaan dalam bentuk kalimat pasif. Nah, oleh karena itu nanti pelan-pelan ini kita, walaupun secara pribadi saya tahu persis bahwa Anda pernah mempelajarinya, pernah diberikan oleh para guru Anda ketika di SMP kelas 3, kemudian juga ketika di SMA, ya, sudah. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lengkap lagi, ya. Mudah-mudahan Anda juga bisa mempraktekannya. So, first of all, we can understand grammatically, ya, and then hopefully that you can also practice in our conversation. We use the active sentences and we can also use the passive sentence, sehingga dua-duanya bisa kita sampaikan itu. Misalnya ada suatu ungkapan seperti ini. Apa kamu sudah ditelepon oleh ibumu, misalnya. Apakah kamu sudah ditelepon oleh ibumu, misalnya. Ada kata ditelepon, have you been called by your mother? Ini kan bentuk pasif. Kadang-kadang kita membuat kesalahan pada saat memahami pertanyaan tersebut. Misalnya di pertanyaan berikutnya, siapa yang menelponmu tadi malam? Nah, itu kan bentuk aktif. Who called you last night? Apakah kamu ditelepon oleh ibumu tadi malam, misalnya. Were you called by your mother last night? Nah, semacam ini sangat diperlukan oleh kita untuk mengungkapkan agar tidak salah tenses. Ketika salah, ya, nanti maknanya menjadi berbeda, karena bahasa Inggris kan berbeda dengan bahasa Indonesia yang ada aturannya itu lebih complicated gitu, ya. Oke, berikutnya because the subject does. Nah, does ini maksudnya dari kata do, karena the subject itu tunggal menjadi does, melakukan atau acts upon atau melakukan suatu tindakan. So the verb in such senses, so the sentences are said to be an active voice, sehingga dikatakan sebagai active voice atau kalimat aktif. Sekali lagi, secara sederhana dimaknai bahwa kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Yang kedua, bagaimana kalimat aktif itu bisa diubah menjadi bentuk pasif apabila verbnya adalah transitif. Transitif itu adalah memerlukan objek, sehingga objeknya tadi bisa kita ubah ke depan menjadi subjek dalam bentuk kalimat pasif. Oke, berikutnya ada beberapa contoh, ya. These examples show that the subject is doing the verb's action, ya. Ada beberapa contoh yang dalam contoh tersebut bahwa kata kerja itu melakukan suatu kerjaan, yang dalam konteks ini adalah subjek melakukan pekerjaan karena bentuknya adalah aktif. Nomor 1, the dog jumped on to the boy, ya.
ada the dog, di sini adalah subjeknya, ada jump. Jump ini adalah transitive ya. Kemudian ada on to the boy. Kemudian ada keterangan the dog subject is doing the jumping, itu sebagai verbnya. Kemudian yang kedua, Christy will give, ada will give, this one is future tense ya. Kemudian ada give, itu memberikan. Memberikan itu adalah bentuk aktif, sehingga Christy-nya itu sebagai subjek melakukan suatu pekerjaan. Christy will give a book report to the class atau to the class. Kemudian berikutnya ada the computer ate my paper. Ada beberapa contoh. Contoh yang pertama tadi menggunakan simbol past, kemudian contoh yang kedua adalah menggunakan future, kemudian yang ketiga menggunakan simbol past lagi. Nah, di situ bisa kita pahami bahwa ada bentuk verb yang transitif, ada bentuk verb yang juga intransitif. Tapi sekali lagi saya ulang, the requirements of the active sentence that can be changed into passive one, so the verb should be transitive, because this transitive verb setelah itu ketemu dengan objek ya. Coba kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang dalam bentuk kalimat pasif ya. In a passive voice sentence atau in passive sentence, the subject becomes the passive recipients of the action. Artinya subjeknya taruh di depan tetapi akan dikenai pekerjaan, menjadi recipients of the action ya. Done by ya, dilakukan oleh apa yang tadi dilakukan oleh subjeknya tadi ya gitu ya. Because the subject is being acted upon atau disebut dengan pasif, such sentence are said to be the passive voice. Tadi yang dimaksud adalah ketika subjeknya itu ya menjadi recipients of the action ya, kemudian diikuti oleh to be ya, kemudian diikuti verb ketiga, maka menjadi bentuk passive voice. Jadi satu persyaratan yang wajib kita pahami dalam bentuk pasif adalah ada to be itu bisa be, bisa been, bisa is, am, are, was, were, kemudian diikuti past participle atau verb ketiga. Nah, itu wajib kita pahami. Oleh karenanya wajib buat kita untuk bisa menghafalkan ya perubahan-perubahan dari kata kerja itu, baik itu adalah yang teratur ataupun yang tidak teratur ya. Karena kata kerja dalam bahasa Inggris kan ada yang regular, ada yang irregular. Wajib kita pahami. Berikutnya adalah this example show the subject being acted upon by the verb. Nah, karena ini bentuk pasif, nah kita coba lihat contohnya. The boy was jumped on by the dog, and then the boy was being jumped by atau on, kemudian dimaknai adalah sebagai subjek yang kemudian sebagai recipient dari the action of the verb tadi ya. Di situ ada was being itu maknanya adalah bentuk past continuous kemudian dipasifkan. Kemudian yang kedua, a book report will be given by Christy to the class ya. Di situ ada a book report will be given by Christy. Nah, di situ ada a book report sebagai subjeknya, will be given, ada be-nya, selalu ada be tambah given-nya sebagai verb ketiga. By Christy itu namanya by phrase ya. By phrase itu boleh ditulis, boleh tidak. If we feel that by phrase is important for us about the information, bahasa lainnya adalah jika kita menganggap informasi itu penting, maka boleh ditulis, tapi boleh juga tidak ditulis. Misalnya seperti mengatakan this criminal misalnya, atau penjahat itu tertangkap misalnya di depan kantor polisi misalnya. Nah, kan tidak perlu menyebutkan siapa yang menangkapnya, sehingga by phrase tidak diperlukan ya. Kemudian berikutnya, my paper was eaten by the computer. Nah, di situ adalah bentuk past yang kemudian my papernya subjek dikenai pekerjaan gitu, atau sebagai recipient of the action ya. Kemudian kita lihat ada structure. Sentence structure, the first one for the active sentence and the tense use a simple past. The police arrested the robbers. Yeah. The police functioning as subject of the sentence, arrested as verb, and then the robbers is the object of the sentence. As I stated previously, arrested di sini sebagai transitive verb, makanya ada objeknya. Nah, bagaimana kita ubah menjadi bentuk pasif, maka akan taruh di depan gitu ya. A verb is an action. The performer of that action is called the subject. Nah, tadi sudah disampaikan di depan untuk memperjelas lagi bahwa di situ ada the performer atau subjeknya ya. That action is called the subject. Artinya seseorang atau apapun ya yang
apa namanya, actions atau performer of that action sebagai subjek, and the one on whom that action is performed is called the object, ya. Nah, ini kita lihat ada sedikit perubahannya. Ada active voice, kemudian passive voice. How to change this active voice into the passive voice. Saya kira untuk materi berikutnya akan kita lanjutkan dan mahasiswa Universitas Gunadarma, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ya, berikutnya adalah bagaimana kita mengubah ya bentuk kalimat aktif menjadi bentuk pasif. Nah, berikut ini ada contoh ya. Millions of viewers watch the World Cup, ya. The tense applied is simple past. Ada simple past. Millions of viewers functioning as objects, and then watch as a verb, and the World Cup as an object of the sentence. Nah, perubahannya kita coba lihat. Nah, the World Cup, nah itu objeknya kita taruh di depan, kemudian ada was watch itu sebagai verbnya, kemudian by millions of viewersnya. Itu kita lihat ada by millions of viewers itu ditulis, saya sampaikan di atas tadi. If we feel that the information about by phrase after the verb, setelah ada verb ketiga tadi dianggap penting, maka silakan ditulis. Jika tidak apa-apa gitu ya. Oke, kita lihat the changing active to passive voice ya. There are some requirements or some considerations that we can understand it. The first one, positions of the subjects and the objects are switched. Nah, artinya ada suatu perubahan. Ya. Tadi kita katakan ada transitive verb sehingga ada objeknya. Nah, objek yang di belakang kita taruh di depan, makanya kita switch. Second one, auxiliary verbs and prepositions are added where necessary. Nah, ada auxiliary verb atau kata kerja bantu, atau di situ ada preposition. Nah, preposition itu bisa menggunakan by dalam konteks ini. Nah, ada yang menyebutnya dengan kata by phrase. Nah, setelah itu ada by diikuti kata. Nah, kelompok ada by kemudian phrase menjadi prepositional phrase ya. Atau setelah itu ada by kemudian ada noun-nya. Nah, di situ boleh ditulis atau tidak. We feel that it is necessary, or we feel that the information is needed, so please write down, gitu ya. And then berikutnya, the verb is converted into its third form, atau selalu dalam bentuk kalimat pasif itu kata kerjanya kita ubah menjadi verb ketiga. Baik itu simple present itu kan verb 1. Kemudian simple past verb kedua. Atau verb ketiga sendiri, misalnya present perfect, past perfect ya. Nah, itu akan tetap dalam bentuk verb ketiga. Misalnya saya menggunakan simple present ya. I eat rice ya, yang sederhana saja, saya makan nasi. Rice is eaten. Nah, eat, ate, eaten, berarti ini yang tidak teratur. So we have to keep in mind ya the verb ya, ada perubahan eat, ate, eaten ya. Kemudian bentuk past misalnya she ate rice. Eat-nya menjadi ate, tetap akan berubah menjadi verb ketiga. Rice was eaten ya by her gitu ya. Atau she has eaten rice, bentuk present perfect menjadi rice ya has been eaten ya by her misalnya. Nah, intinya adalah ketika ada bentuk pasif, ada to be, langsung diikuti verb ketiga ya gitu ya. Kemudian contoh berikutnya, the active voice, the storm caused the delay of the light ya. Storm sebagai subjek, and then cause-nya itu verb kedua, itu sebagai verb, and then the delay of the light itu sebagai objek ya. For the example, this is also, or this one is also used simple past ya. It will be changed into passive sentence. The delay of the light was caused by the storms. Nah, gitu kita lihat the delay of the light-nya itu sebagai subjeknya, kemudian ada was, ya, was-nya itu mengapa pakai was, karena di situ pertama delay-nya tunggal, yang kedua adalah bentuk past, makanya menggunakan was. Kemudian cause-nya sama-sama cause yang pertama the storm cause itu adalah verb kedua, namun was cause itu verb ketiga, walaupun bentuknya sama tapi the form is different ya, gitu ya, bentuknya fungsinya berbeda, verb 2 dan verb ketiga ya. Kemudian form of the passive voice verbs ya. The passive voice requires a double verb ya. Double verb itu maksudnya adalah ketika ada bentuk pasif subjek kemudian ada to be-nya gitu ya. To be, atau mungkin ada verb yang lain atau auxiliary kemudian ditambah dengan verb ketiga. And will always consist of a form of the verbs to be and then the past participle. Usually ini bentuk ketika
kita memahami kata kerja yang tidak teratur itu ada yang berakhiran dengan n, ada yang berakhiran dengan ed, ya, itu yang teratur, ada berakhiran dengan t, misalnya build berarti dengan t, yang ed itu yang teratur biasanya ada invited ya. Kemudian ada lagi yang n. Nah, itu beberapa kata kerja yang tidak teratur yang kita wajib memahaminya. Sekali lagi, kata kerja ada yang regular, ada yang irregular, so kita harus memahaminya ya. Kemudian contohnya adalah the active sentence, John baked the bread ya, gitu. John functioning as subject, and then bake itu adalah verb kedua, functioning as the verb of the sentence, and then the object is the bread. And then for the passive sentence, the bread was baked by John. So we have to remember the bread functions as an object of this active sentence. It will be changed for the subject of the passive sentence yang tadi dikatakan sebagai recipient of the action ya. The bread was baked by John. Was is a form of the verb be gitu ya, karena bentuknya adalah bentuk past gitu ya. And then form of passive voice verbs, writers should be familiar with the forms of to be ya, often called linking verb, so that they can easily identify the passive voice in their work. The forms misalnya to be, kalau bentuk present kan ada is, am atau are. Kalau bentuk past ada was atau were. Kemudian bisa aja ketika bertemu dengan misalnya ada model maka bertemu dengan be. Bahkan ada being, ada juga bertemu dengan verb ketiga menjadi been ya. I have been there, I have been invited. Nah, berarti ada bentuk been dari be verb 1 menjadi verb ketiga gitu ya. Often passive voice sentences will contain a by phrase. Ya, tadi yang di depan saya sampaikan ada by phrase indicating who or what performs the action ya. Berikutnya itu ada yang melakukan pekerjaan. Nah, itu bisa saja dihilangkan jika kita tidak ingin bahwa si pelaku itu terlihat atau tampak, maka tidak perlu ada by phrase-nya, maka sering dipakai bentuk pasif gitu ya. Passive sentence can be easily transformed into active sentence. Saya ulang, passive sentence can be easily transformed into active sentence when the object of the preposition by is moved to the subject of subject positions in the sentence. Ya, maksudnya adalah ada bentuk kalimat pasif bisa kita ubah menjadi bentuk aktif ya, dengan cara apa? Nah, objek subjek tadi kita jadikan apa tuh? The object of the prepositions is moved into the subject. Jadi objek yang ada by tadi kita ubah ke depan menjadi subjeknya. Nah, misalnya saya menggunakan bentuk pasif ya. Misalnya the rice is eaten by me. Nah, me-nya itu kan ada di belakang by. Kita ubah ke depan. Me-nya berubah menjadi I ya, menjadi I eat rice. Nah, seperti itu yang dimaksud ya. Saya kira tidak begitu sulit buat Anda. Mudah-mudahan hanya mengingatkan bagi yang saat ini lupa. Nah, kita lihat lagi the forms of active voice and the passive voice in tenses. Nah, ada beberapa tenses yang digunakan. Kita lihat the first one is simple present, second one is present continuous, and then the next is simple past. Jadi untuk slide yang ini ada 3 tenses ya. Oke, for simple present kita lihat ada subject plus infinitive, maksudnya sebagai verb 1 ya. Verb 1, kemudian objek ya. Infinitive itu konteksnya adalah bisa tambah s, bisa juga tanpa s, tergantung dari subjeknya ya. Biasanya are you with they, kemudian he, she, it, are you with they tanpa s atau es, kemudian she, it pakai s atau es-nya. Kemudian kita ubah dalam bentuk pasifnya subjek ditambah to be. Nah, to be-nya karena itu simple present ya pakai is, am atau a, tergantung pronounnya atau kata gantinya itu apa ya. He, she, it pakai is misalkan, I pakai am gitu kan. Kemudian ada you pakai a dan sebagainya. Kemudian pasti diikuti past participle atau verb ketiga, and then by the objects. Kemudian contohnya Simpson cares the lion. Simpson cares the lion ya. Cares-nya pakai s, mengapa? Simpson itu sebagai subjeknya tunggal sehingga ada s-nya. Bagaimana kita mengubahnya? The object of the active sentence will be changed into the subject of this passive sentence. The lion is cared
by the Simpson. Jadi the lion subjeknya ada is, is-nya itu adalah to be, kemudian diikuti care, ya. Care-nya adalah verb ketiga. Kemudian yang berikutnya present continuous tense, ya. Subject to be, nah to be-nya itu is, ma karena present continuous, kemudian diikuti oleh verb 1, nah, verb 1 ditambahi dengan ing, ya. Itu ada present participle, ya. Present participle itu ada beberapa pemahaman, salah satunya bisa saja bermakna verb 1 plus ing functional subjective, bisa juga verb plus ing, tapi konteksnya ada to be-nya, sehingga sebagai verb diikuti dengan objeknya. Kemudian the objects, ya, kita jadikan subjects, kemudian tetap ada is, ma, jangan lupa ditambahi dengan being karena present continuous, ya. Kemudian ditambah dengan past participle atau verb ketiga, ditambah dengan objects. Example, Ratna is writing the letter. Ratna is writing the letter. The letter maksudnya surat yang kita sudah tahu. Kalau a letter kan bisa saja surat yang sebuah surat yang mana saja gitu ya. Kemudian we have to identify first which one is the object of the sentence. The object of the sentence is the letter. So the letter is changed into the subject for the passive sentence. The letter is being written by her. Nah, kita lihat ada is, ada being. Nah, itu yang sering kita lupa ya. Is, ada being because the tense is present continuous and then it is followed by written, itu verb ketiga. And then by her. Bisa saja ditulis surat itu sedang ditulis tanpa her, bisa saja. Kalau kita tidak ingin informasi tentang siapa yang menulis itu diketahui. Kemudian berikutnya simple past ya. Simple past kita sudah hafal, rumusnya adalah subjek, kemudian past participle, tapi dalam hal ini adalah verb kedua ya. Verb kedua kemudian diikuti dengan objek ya. So of course the verb should be transitive verb because there is an object. Kemudian the subjects, the object of the sentence will be changed into the subjects and then kita tambah dengan was atau were, tergantung tadi pronounnya ya. Anda pasti sudah hafal kapan pakai was, kapan pakai were, kemudian jangan lupa ditambah verb ketiga. Contohnya, she cleaned the house. She cleaned the house. Kemudian the house was cleaned by her. Sama-sama cleaned ada ed-nya tapi berbeda. She cleaned itu clean-nya verb kedua. And then the house itu adalah the object of the sentence. For the passive sentence, the object of the sentence in this active sentence is changed into the subject of the sentence. So the house was cleaned by her. Nah, itu berikutnya lagi kita lihat masih terkait dengan how to change the active voice into the passive one ya. Okay, now we are going to understand related to past continuous tense. Second one is present perfect tense and then future tense. Ya, kita lihat rumusnya. Because past continuous ada subject plus atau word tambah verb 1 plus ing and then plus an object of the sentence. And then we are going to change. First of all, we have to identify the object. Ya, and then the object is changed into the subject. Ada subject, kemudian ada was, ada word tambah being. Ya, tadi kan yang sebelumnya ada present continuous juga ada being. Nah, sekarang juga ada being. Hanya to be-nya berbeda gitu ya. Diikuti dengan verb ketiga atau past participle. Example, I was waiting for Dina. I was waiting for Dina. Ya, kita lihat which one is the object of the sentence? Dina. So Dina will be the subject in the sentence. Dina was being waited for and then by me. Ya, okay. And then one more. A simple future tense, we know that the formula is subject plus will and then infinitive, in this case sebagai verb 1. After will itu nggak boleh ada tambahan apapun, s nggak boleh, ed nggak boleh ya. So there should be verb 1 plus objects. And then subject tambah will, jangan lupa be plus past participle. Ya, contoh, Budi will report his bicycle and then the passive sentence is his bicycle will be repaired by Budi. Universitas Bunda Dharma, kita lanjutkan lagi tentang perubahan bentuk aktif menjadi pasif ya. Oke, tadi yang terakhir adalah future tense ya. She will kemudian ditambah dengan verb 1 ya. Sekali lagi ketika ada will ya, teman-temannya itu model ya, tidak boleh ditambah dengan apapun ya. I will go, tidak boleh I will going, tidak boleh dengan I will goes ya, tinggal boleh I will gone ya. Kalau ingin pakai going tambah I will be going gitu ya. Kemudian the passive sentence is subject will kemudian ditambah be, tambah verb ketiga ya. Contohnya Budi will repair his bicycle ya.
identify first the object of the sentence. His bicycle. His bicycle will be repaired by Woody. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Ada future continuous tense ya, ditambahi dengan bentuk ing ya. Subject will tambah be tambah dengan verb 1 ditambah dengan ing tambah objek. Kemudian bentuk pasifnya subject tambah will be tambah dengan ing di situ ya. Kemudian ditambah dengan verb ketiga. Kita lihat, he will be doing a test tomorrow ya. Kapan itu kalimat-kalimat itu sering digunakan ya? Saya akan sedang mengerjakan dan sebagainya. Misalnya gini, contohnya besok jam 9 jangan ke rumah saya ya, karena saya akan sedang berenang ya. Tomorrow do not go to my home. Misalnya jam 9. Mengapa? Saya akan sedang berenang. I will be swimming. Jadi jam 9 besok itu saya akan sedang berenang. Jadi jangan ke rumah saya, pasti tidak ada. Nah, makanya kurang lebih seperti itu. Salah satu contoh, tomorrow do not go to my home because I will be swimming. Saya akan sedang berenang. Kita lihat, he will be doing a test tomorrow. Ya, tomorrow the adverb of time ya, boleh taruh di paling belakang, atau boleh mau diikutkan dengan a test tomorrow, ditambah dengan will be being done misalnya, is okay, tidak masalah ya. Kita lihat, a test will be being done by him tomorrow ya. Sekali lagi tadi, tomorrow bisa taruh di belakang, bisa juga bersama-sama dengan kata apa tuh tadi, a test tomorrow misalnya, will be being done by him ya. Tidak masalah ya. Yang berikutnya adalah past future tense ya. Subjek would tambah verb 1 ya. Kemudian tapi dengan objek, subjek would tambah be saja langsung verb 1 ya. Sama itu ada would, itu sama dengan will. Tidak boleh bertemu dengan verb 1 yang ditambah apapun, nggak boleh, sehingga harus verb 1 saja. I would buy a book tomorrow ya. Kita ubah, we identify the object of the sentence for the active sentence, yaitu a book ya. A book would be bought by me. Nah, kita lihat berikutnya. So some sentences cannot be converted, cannot be changed into the passive voice. Nah, there are some requirements that the active sentences, the active voice cannot be changed into the passive voice. Sentences containing, yang pertama tadi saya sebut di awal, intransitive verb. Intransitive verb itu adalah verb yang tidak memerlukan objek, karena tidak ada objeknya, sehingga tidak bisa diubah. Cannot be converted, cannot be changed into the passive voice. I come, saya datang, kan itu tidak bisa. Salah satu contoh yang gampang sekali, I come ya, sehingga this one is intransitive verb, cannot be changed into the passive sentence. For example, the lion roared, the glass cracked. Nah, itu kan bentuk intransitive verb, sehingga tidak ada objeknya. So that's why it cannot be changed into the passive sentence. Since these sentences do not contain an object ya. Pokoknya kalau tidak ada objeknya gitu ya, bahasa sederhananya begitu. They cannot be converted, cannot be changed into the passive voice ya. Karena tidak ada objeknya, pasti verbnya adalah intransitive. And then the next is reasons to use the active voice. Nah, ini beberapa penjelasan mengapa kita menggunakan bentuk aktif, atau beberapa orang menggunakan bentuk aktif ya. Most writers prefer to use active voice because it is more direct ya. Ada yang baca direct, ada yang direct ya, maksudnya seperti itu, lebih direct ya. Kita lihat ya, the waiter dropped the tray of food. Kemudian pasifnya, the tray of the food was dropped by the waiter. The active voice is less awkward and clearly states a relationship between the subject and the action. Ya, biasanya ketika kita menyebutkan adalah bentuk aktif, nah antara subjek dan verbnya itu dekat. Tapi kalau kita ingin menekankan subjeknya, bentuk pasif itu dalam konteks ini akan tampak. Kita lihat sekali lagi, the active voice is less awkward, ya, and clearly states a relationship between subject and the action. Ya, kemudian kita compare dengan yang bentuk pasif. Your request for funding has been denied by the review committee. Yeah. The active sentence, the review committee denied your request for funding. Nah, kita bisa membandingkannya. Kemudian, when to use the passive voice. Nah, kapan kita menggunakan bentuk passive voice yang kalau dalam berita-berita, ya, itu kita sering melihat, kita sering membaca, ya, bentuk by phrase-nya itu tidak
tidak dicantumkan. Alasannya apa? Kita lihat. In general, the passive voice is less direct, less forceful, and less concise than the active voice. Ya, Anda sudah bisa memahaminya itu. Kemudian use the passive voice in the following situations. Use passive voice when you do not know or you do not want to reveal the performance of the next one. Jadi jika tidak ingin disebutkan ya, diketahui atau kamu tidak tahu atau do not want to reveal the performer, artinya si subjeknya yang melakukan action itu tidak diketahui, nah pakailah bentuk pasif ya. Kemudian use passive voice when you want to emphasize the receiver of an action. Ya, tadi yang saya sebutkan di awal, ya gunakan bentuk pasif jika Anda ingin menekankan the receiver of an action. Artinya siapa yang dikenai tindakan ya dari dalam kalimat tersebut, maka akan muncul paling depan ya, karena yang melakukan pekerjaan itu sering disembunyikan itu ya. Tadi disebutkan di awal, ketika you do not want ya atau you do not know to reveal the performer. Jadi reveal-nya itu tidak tampak ya. Gunakanlah bentuk pasif ya. Example, the awkward passive, my bicycle was repaired by John. Deliberate passive, my bicycle was repaired ya. Jadi bisa juga kita langsung mengatakan bahwa sepeda saya sudah di itu maksudnya di repainted ya, atau repair misalnya. Artinya sudah diperbaiki tanpa melihat siapa yang memperbaiki, yang penting sepedanya itu sudah diperbaiki menjadi lebih baik ya. The performer is not mentioned and emphasis, and the emphasis is on the bicycle. Jadi fokusnya ke bicycle-nya saja, tidak kepada yang memperbaikinya. Kemudian the passive voice should be generally avoided. Ya, the passive voice should be generally avoided when writing new articles and stories. Ya, biasanya seperti itu. Kita diminta untuk menghindari, karena subjeknya itu harus muncul, ya, subjeknya harus kelihatan. Ya. When the subjects of the senses is more important than the objects, kemudian when there needs to be direct relationship between the subject and the verb. Nah, itu cenderungannya menggunakan bentuk aktif bukan pasifnya. Nah, ini kita lihat ada bentuk kalimat pasif yang akan kita ubah menjadi bentuk aktif ya. Change the senses below into the active voice. Number one, the statue is being visited by hundreds of tourists every year. Ya, what we have to identify? We have to identify the tense applied. Ada kata being, ya, ada kata being. So the tense applied is present. Continue. Second one is please try to identify by phrase-nya. In this case, the objects, right? We are going to change into the subject of the sentence. So hundreds of tourists, and then are visiting. Mengapa hundreds of tourists? This one is plural. Are visiting the statue, and then the adverb of time every year. Kita taruh di sana. And then nomor 2, my books were stolen by someone yesterday. Identify verbs. This sentence use were means that the tense applied is simple past, right? Ya, we know ada steal, stole, stolen. Ya, verb 1 is steal, mencuri, and then stole verb kedua, stole verb ketiga. And then we are going to change into the subject of the sentence someone. Someone, kemudian kita ubah menjadi verb keduanya stole my books yesterday. Saya ulang, someone stole my book yesterday. Nah, berarti itu bentuk aktifnya adalah someone sebagai subjek, stole-nya verb kedua karena bentuk simple past, kemudian my book as an object of the sentence, and then followed by the adverb of time yesterday. And then number 3, these books had been left. Dari kata leave, left gitu ya. This book had been left in the classroom by a careless student. Had been, kita lihat had been itu bentuk apa? Nah, kita akan lihat adalah bentuk past perfect karena menggunakan had. Ya, kalau present perfect menggunakan has atau have. Okay, and then we identify which one will be the subject of the sentence, yaitu a careless student gitu ya. Kemudian had left these books in the classroom. Saya ulang, a careless student, kemudian had left, be-nya tidak diperlukan lagi karena be itu menyebabkan bentuk pasif ya. Ya, had left these books in the classroom. Number 4, coffee is raised in many parts of Hawaii by plantation workers. Nah, kita lihat by phrase-nya muncul. Nah, by phrase itu setelah by ada
plantation workers ada phrase, akan kita ubah menjadi bentuk subject of the sentence atau functioning as the subject of the sentence. We identify first what tense applied for exercise number 4. Exercise number 4 is simple present. Sehingga kita lihat plantation worker race. Mengapa tidak pakai S? Karena plantation workers ada S-nya. This one the same as they for the pronoun. Raise coffee in many parts of Hawaii. And then number 5, the house had been broken. This one also past perfect into by someone while the owners were on vacation. Jadi ada while itu ada connector, kemudian the owners sebagai subjeknya, wordnya sebagai verbnya. Nah, kita mulai dengan by phrase-nya ada someone. Someone had broken into, gitu ya, the house, kemudian while the owners were on vacation. So, saya ulang lagi, if we try to change from the passive sentence into active one, find out first by phrase means that we are going to change into the subject of the sentence. It means that we meet the transitive verb. And second one, identify the tense applied with the simple present, simple past, past perfect, past present perfect, and others. So we have to understand it. And then the next, direction change the sentences below into the passive voice. Nah, itu baru kita coba balik. Saya ulang, cannot be opened by children easily. Saya ulang, the passive sentence. These bottles cannot be opened, ada idenya, opened by children easily. Number 2, the government built. Nah, build-nya itu tadi, seperti yang disebut di awal, ada berakhiran T. Nah, build itu dari kata build berakhiran D, kemudian verb keduanya ada build dengan build sama. Ya. The government built a road right outside her front door. Ya. Di situ sebagai objeknya, road right outside her front door sebagai objeknya. Kemudian karena build-nya verb kedua, maka menggunakan was. Ya. Was built by the government. Number 3, Mr. Ross broke. Ya, broke dari kata break, broke, broken. The antique vase. Nah, itu bacanya vase. Silahkan Anda cek di menggunakan dictionary how to pronounce this vase. Ya. As he walks through the store. Ya. Identify verse, the object of the sentence. So the object is the antique vase. The antique vase, was broken by Rose as he walked through the store. Number 4, when she arrived. When she arrived, nah itu ada when, berarti itu adalah disebut dengan dependent clause, ya. And then the changes amazed her. Mana yang kita ubah? Yang utamanya, which one is the main verb of the sentence? The main verb of the sentence is amaze. So, when she arrived, find out the object of the sentence. The changes amaze her. So, the object is her. So, kita coba ubah menjadi bentuk pasif. When she arrived, menjadi she was amazed by the changes. She was amazed by the changes. Ya, saya ulang. When she arrived, she was amazed by the changes. Number 5, the construction workers are making street repairs all month long. Nah, di situ ada the construction workers sebagai subjeknya, are making, this one is present continuous tense, and then street repairs all month long, gitu ya. Ada objeknya, ya, we have to identify the object of the sentence. The object is street repairs. Kemudian street repairs are, kemudian diikuti dengan being made by the construction workers month long, ya. Karena ada kata make, making itu dari kata make, kemudian made, kemudian made, ya. Mengapa pakai a? Street repairs. So in this case the subject is plural. Kemudian kita lihat lagi ada beberapa latihan, ya. Pastinya dengan waktu yang terbatas nanti Anda bisa latihan sendiri. Nanti kita coba beberapa terlebih dahulu sehingga Anda bisa merefer atau mencoba memahaminya dengan contoh-contoh tadi yang sudah saya berikan. Saya kira Anda pun bisa, saya yakin. Kita lihat lagi, change the following active sentences into passive forms, ya. Number 1, they are building a new ring road around the city, ya. The tense applied for the first exercise is present continuous, right? Present continuous. They are building a new ring road around the city. Yeah. Which one is the object of the sentence? A new ring road around the city. Kemudian diikuti dengan is being built. Build-nya tambah
B-U-I-L-T, yang pakai T ya, karena verb ketiga, by them. Next number 2, they have changed the date of the meeting. They have changed the date of the meeting. Identify first the tense applied. Yeah. Exercise number 2, we use present perfect because there is have and then followed by verb 3. And second one, we identify the object of the sentence. So the object of the sentence, the date of the meeting. Mengapa tidak pakai has? Karena di situ adalah tunggal. The date of the meeting has been changed. Has been changed by them. And next number 3, the professor atau Professor Rivers is teaching that house. Do not be confused with Rivers, itu ada S-nya. Ini kan nama orang ya. Bukan berarti Rivers-nya itu jamak. This is the name of a person. Professor Rivers is teaching that course. Identify the tense. The tense applied is present continuous, and then the object is that course. So that course is being taught. Teach, taught. Ya, nggak ada teached ya, tidak ada. Ya, that course is being taught by Professor Rivers. Ya. Number 4, waitresses and waiters serve customers. Ya, waitresses and waiters serve customers. What tense applied here? The tense is simple present. Why? Serve without s, because waiters and waitresses the same as they. Untuk pronounnya kata gantinya bisa they, so we don't need to plus s. And then the object of the sentence is customers. So we are going to change into the passive sentence. The customers or customers are served by waitresses and waiters. And then next number, one more number ya. Hundreds of people visit the Washington Monument every day. Yeah, Washington Monument every day. Yeah, identify verse, the tense applied. Okay, the tense applied for exercise number 5 is simple present. Yeah, and then the object of the sentence is the Washington Monument. So we are going to change into passive sentence. The Washington Monument, ya, kemudian diikuti dengan is visited ya by hundreds of people every day. Oke, baiklah para pemirsa dan mahasiswa Universitas Gunadarma, saya kira ini sampai ke segmen ketiga. Karena keterbatasan waktu tidak bisa membahas semuanya, silahkan Anda lanjutkan. Insya Allah Anda sudah paham karena dari awal, kemudian ada segmen kedua, segmen ketiga sudah kita bahas bersama. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Saya